selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan saya mengambil tema untuk renungan pagi ini yaitu setialah sampai akhir. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ajarlah kami untuk senantiasa mempergunakan waktu hidup kami dengan sebaik-baiknya, serta senantiasa rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu setiap waktu. Saat ini Tuhan, kami sedia untuk mendengar, merenungkan firman-Mu. Bekerjalah dalam hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengerti serta melakukan firman-Mu dengan setia. Amin. Saya bacakan Ibrani pasal 3 ayat 6 sampai 9 yang berbunyi demikian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di suatu pantai berpasir di Uruguay, terdapat sebuah patung semen berbentuk jari-jari raksasa yang terkubur separuh dan seperti sedang menggapai ke angkasa. Patung monumen yang dibuat oleh Mario Irarrázaval, seniman asal Chili ini, dinamai La Mano yang berarti tangan, yaitu sebuah monumen peringatan untuk mengingat orang-orang yang pernah meninggal karena tenggelam di laut dekat pantai itu, sekaligus sebagai rambu tanda peringatan bagi para perenang akan bahaya tenggelam. Tangan itu kini menjadi objek pariwisata, tetapi tujuan utamanya tetaplah untuk mengingatkan orang agar waspada terhadap bahayanya berenang di tengah laut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan juga berisi peringatan-peringatan yang diberikan untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Kitab Ibrani juga mengungkapkan tentang peringatan secara khusus, peringatan bahaya kebinasaan jikalau orang yang sudah percaya meninggalkan imannya kepada Kristus. Peringatan ini pertama-tama ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang pada saat itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman mereka kepada Kristus dan kembali kepada kepercayaan mereka sebelumnya, yaitu Yahudi, karena mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Karena itu penulis berusaha untuk mengingatkan mereka untuk tetap bertekun di dalam iman kepada Kristus. Dalam suratnya ini, penulis kitab Ibrani sering menggunakan kata lebih untuk menunjukkan kelebihan dan keunggulan Yesus Kristus dan keselamatannya dibandingkan dengan sistem agama orang Yahudi atau Ibrani. Pada pasal yang pertama, penulis mengatakan bahwa Yesus Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Pada pasal yang kedua, penulis memberikan nasihat untuk memperhatikan firman serta tidak menyimpang dari firman. Pada pasal yang ketiga, ayat 1-6, penulis mengatakan bahwa pribadi Kristus lebih besar daripada pribadi Musa. Selanjutnya, dalam perikop hari ini, penulis Ibrani mengutip isi dari kitab Mazmur 95 ayat 7-11 untuk mengingatkan pembacanya tentang sikap bangsa Israel yang setelah mengalami pertolongan Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, justru menunjukkan kekerasan hati.
Kekerasan hati itu menjadikan mereka tidak percaya dan tidak taat kepada Allah. Bahkan mereka menyalahkan Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan yang menurut mereka hanya untuk menderita di padang gurun. Padahal 40 tahun lamanya mereka ditempa dalam perjalanan di padang gurun agar mereka bisa memasuki sebuah tempat perhentian yang indah. Namun mereka tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang ada. Sikap umat Israel ini mendatangkan murka Allah sehingga mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian, tidak dapat memiliki dan menikmati penggenapan janji Allah. Kitab Ibrani juga menjelaskan tentang perhentian yang diberikan Kristus lebih mulia daripada perhentian yang diberikan Musa. Perhentian ini adalah sebuah tempat perhentian satu-satunya dan yang kekal bersama dengan Allah, yaitu di sorga. Dan tempat ini Dia janjikan untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Ibrani 4 ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu marilah kita belajar dari kesalahan bangsa Israel pada zaman dahulu agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk masuk ke tempat perhentian yang Allah sediakan itu. Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan. Karena itu tetaplah kita selalu percaya dan setia kepada Kristus dan teguh di dalam iman kita sampai pada akhirnya. Dan satu hal yang perlu untuk kita ingat pula bahwa di dalam Yesus Kristus, sorga tidak hanya bisa kita alami nanti di masa yang akan datang, namun sudah bisa kita alami kini, sekarang di dunia ini. Dalam Yesuslah kita dapat beristirahat atau berhenti, meletakkan segala keletihan dan beban hidup kita, meletakkan segala kekhawatiran, ketakutan kita, bahkan segala pengharapan dan masa depan kita. Jadi, di mana tempat perhentiannya berada? Bukan tempat di luar, di mana kesenangan dunia berada, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Tolonglah kami untuk senantiasa setia mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, segala harapan, rencana, dan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.